dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Amalia Dityaningsi. Toxic relationship adalah istilah yang merujuk pada suatu hubungan yang memiliki potensi dapat merusak fisik maupun emosional diri sendiri. Toxic relationship tidak hanya terjadi dalam suatu hubungan sepasang kekasih, melainkan bisa juga terjadi dalam hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan dalam keluarga. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Toxic relationship adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat. Istilah tersebut ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Keluarnya film berjudul Story of Kale When Someone's in Love yang mengangkat isu toxic relationship semakin menambah ramai perbincangan tentang toxic relationship di media sosial. Masyarakat di media sosial sepakat bahwa toxic relationship bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Toxic relationship bisa terjadi pada pasangan, teman, lingkungan kerja, bahkan keluarga. Toxic relationship bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Meski mengalami toxic relationship, sebagian besar pria tidak menganggap diri mereka sebagai korban. Sedangkan bagi perempuan, toxic relationship adalah hal yang sensitif. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2020, dari 14.719 kasus kekerasan yang tercatat, 75% terjadi di ranah privat. Dari jumlah tersebut, jumlah kekerasan dalam pacaran mencapai 1.815 kasus, dan jumlah kekerasan terhadap istri mencapai 6.555 kasus. Hal ini menandakan bahwa perempuan sangat sering menjadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan. Itu sendiri ya biasanya karena laki-laki tuh punya rasa superior, di mana kayak ada yang namanya patriarki, di mana laki-laki itu menguasai perempuan itu sendiri, laki-laki itu punya kontrol, jadi wanita tuh lebih jadi objek di posisi ini. Dan itu tuh kayak budaya yang masih banyak dipegang sama orang-orang di luar sana, terutama bisa dibilang kayak kalau dalam keluarga, dalam istri atau itu anak, itu tuh biasa kayak laki-laki itu sendiri tuh kayak punya rasa kepemilikan gitu, kayak mereka bisa ngelakuin apa aja yang mereka mau karena mereka lebih tinggi posisinya di situ. Makanya penting untuk ada kesetaraan. Yang pertama yang udah pasti itu adanya abuse atau kekerasan ya. Bentuknya itu bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau misalnya intimidasi, mungkin juga berupa diskriminasi gitu. Artinya salah satu atau masing-masing pihak menggunakan kekerasan demi memenuhi kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan kuasa atau power. Jadi salah satu pihak tuh kayak membuat segala keputusan tanpa adanya diskusi dulu gitu. Lalu pada toxic relationship itu juga biasanya pasangan menggunakan ancaman dan rasa bersalah sebagai sebagai alat untuk agar si pasangannya ini bisa jadi patuh atau nurut sama pasangannya gitu. Nah, selain itu juga adanya komunikasi yang tidak lancar atau tidak sehat. Artinya kemampuan pasangan dalam berempati, dalam mendengar aktif itu terhambat gitu ya. Jadi itu menghambat sih komunikasinya itu juga. Emosi tidak tervalidasi, dia tidak diizinkan untuk beropini misalnya. Jadi adanya cocokan dalam komunikasi gitu ya. Nah, dalam toxic relationship, batasan pribadinya ini nggak jelas gitu. Jadi pasangan tidak diizinkan untuk memiliki ruang pribadi misalnya, atau kita biasa kenal dengan privasi gitu. Nah, sebenarnya gini, ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu tidak harus muncul semuanya untuk akhirnya kita bisa mengkonfirmasi bahwa hubungan tersebut toksik gitu. Intinya adalah bahwa pada saat menjalani hubungan tersebut, seseorang yang berada dalam hubungan itu seringkali merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, frustrasi, dia cemas gitu ya. Nah, akhirnya dia mengalami kondisi psikologis yang tidak sehat gitu. Jika dalam hubungan yang sehat didominasi oleh kasih sayang dan saling menerima, maka toxic relationship adalah kebalikannya. Sebuah hubungan yang sudah berubah menjadi toxic relationship didominasi oleh perasaan tidak aman, egois, serta keinginan untuk memegang kendali. Kondisi tersebut berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi individu yang terlibat. Ya, artinya terima bahwa saat ini memang kita sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat atau kita sedang berada dalam situasi yang sulit.
Kalau kita menyangkal, kalau kita melakukan denial gitu istilahnya ya, menyangkal kenyataan, itu tidak akan membuat hubungan kita jadi lebih sehat juga. Nggak akan mengurangi dampak buruk dari toxic relationship itu juga. Setelah itu coba kita minta bantuan gitu ya, kita bangun support system atau bangun kelompok dukungan sosialnya kita sendiri. Orang-orang yang siap bantu kita siapa aja sih, kita minta bantuan gitu ya untuk supaya mereka bisa dengerin kita, bisa memberikan referensi sama kita tanpa mereka menghakimi atau memojokkan kita. Nah, selain itu kita juga perlu memperjelas nih batasan kita sama sama si orang yang sudah melakukan kekerasan sama kita, itu kita harus membuat batasan, mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau misalnya ternyata rasa sakitnya melebihi kemampuan kita untuk ngelola, ya mungkin kita memang harus menghubungi profesional, psikolog atau konselor untuk minta pendampingan buat membantu si pemulihan kita itu tadi. Sebagai teman atau kenalan harusnya kita jadi orang yang mensupport, memberikan reminder, kayak membantu. Karena kan yang mereka nggak punya ini kesadaran, mereka nggak punya kesadaran apa yang sedang terjadi. Mereka banyak loh orang yang nggak sadar kalau mereka tuh lagi di dalam toxic relationship. Mereka juga mengingatkan mereka untuk lebih mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kalau misalnya toxic relationship ini udah berbau kekerasan, mau itu verbal mau itu non verbal, dan sudah mempengaruhi mental, misalnya orangnya benar-benar sudah kelihatan butuh banget bantuan, sudah benar-benar depresi segala macam, ya itu kita nggak cuman harus bertindak reminder dan support, kita juga harus bantu melaporkan mungkin ke lembaga-lembaga yang bisa membantu. Baiklah rekan-rekan Five TV, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga berita tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus melaksanakan protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya Amalia Dityanisi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Five TV, be kreatif.